Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wal barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai kitab ini dengan nama Allah yang amat murah lagi mengasihani akan hamba. Alhamdulillahillazi istafa ba'du ibadihi bisluki tarikil muqarrabina. Segala puji tertentu bagi Allah Ta'ala yang memilih ia akan setengah daripada hambanya dengan menjalani jalan orang yang hampir kepadanya. Lagi tak? Wa nawwara qalbahu binuril imani wal yaqini, dan menerangkan ia akan hatinya dengan cahaya iman dan yakin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin, dan rahmat Allah dan salamnya Allah atas penghulu kita Nabi Muhammad, yaitu penghulu segala anbiya dan segala pesuruhnya, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina, dan atas keluarganya dan sahabatnya yang mengikuti bagi mereka itu. Wa ba'du fayaqulul faqiru ila Allah Ta'ala Abdus Samad Al-Jawi Al-Falimbani ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa jami'il muslimina. Adapun kemudian daripada itu, maka lagi akan berkata fakir ilallah Ta'ala sonan teman-temannya Abdus Samad Al-Jawi Al-Falimbani. Misbah dengan kepada Nanggro Palembang. Palembang tengok. Palembang. Bukan Pelimbang, Palembang. Pelimbang. Yang Palembang. Syekh Abdus Samad Al-Falimbani. Mudah-mudahan mengampuni Allah Ta'ala baginya dan bagi ibu bapaknya dan bagi segala gurunya dan segala orang yang Islam. Doa daripada orang yang serah hitam. Hazal qismus salisu min kitabi siyaris salikina ila ibadati rabbil alamina, wa huwa fi bayanil muhlikati wa fihi asyratu abwabin. Inilah bahagi yang ketiga daripada kitab yang bernama Siyarus Salikin ila ibadati rabbil alamin. Dan yaitu pada menyatakan akan segala yang membinasakan akan hati. Halaman apa? Dan yaitu pada menyatakan akan segala yang membinasakan akan hati dan yang membinasakan akan ibadah, dan di dalamnya 10 bab. Ini juzuk yang kelih daripada kitab Siyarus Salikin. Mana Siyarusnya jalan, Siyarus Salikina jalan orang-orang yang menempuh jalan kepada beribadah kepada Allah Ta'ala. Itu yang dah bahas dalamnya, yang membinasakan hati dan yang membinasakan ibadah. Mana dia yang dia ke hati, bud yang ke hati. Al-babul awalu fi bayani ajaibil qalbi. Bermula bab yang pertama pada menyatakan yang ajaib-ajaib yang di dalam hati. Dia guna bahas tentang masalah keajaiban hati. Mana ajaib tu? Ajaib. Hebat. Takjub. Kata yang takjub. Sabda Nabi SAW,
Inna fi jasadi ibni adama mudghatun iza salahat salahalaha sairul badani wa iza fasadat fasada sairul badani ala wahyal qalbu. Artinya bahwasanya di dalam jasad anak Adam seketul daging. Ini gambar berimbang. Seketul, sebongkah daging. Apabila baik ia, niscaya baik sekalian badan. Dan apabila binasa ia, niscaya binasa sekalian badan. Ketahui olehmu yaitu hati. Tubuh anak Adam nak sabah bentuk daging, yang apabila gerak dagingnya maka geraklah sekalian badan. Jarau legaki manduk. Apabila daging tersebut nagat, maka seluruh anggota tubuh yang lain pun nagat. Umak nagat dengan nagat yang tu pun nabas. Ugat dagingnya nama lagi hana mula ataupun bang. Ugat ni. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, faqad tabayyana bihadzal hadisi annal asla huwal qalbu wa huwal amirul muqa'u fi alamil jasadi wal baqiyatu ra'iyatuhu. Artinya maka sungguhnya telah nyata dengan hadis Nabi SAW ini bahwasanya asal kemuliaan manusia itu yaitu hati. Dasar mulia manusia adalah hati. Dan yaitu seperti raja yang diangkat dalam alam jasad. Ini umpama dalam pemerintahan, artinya raja. Jasadnya berarti alam wilayah kekuasaan ni. Dan sekalian anggota yang zahir yang tinggal, yakni yang lain daripada hati itu, yaitu seperti tentaranya yang mengikuti akan dia. Anggota lain ulai, jarau, kaki, keruat, kemaluan, yang mantum adalah tentara daripada hati tersebut. Jadi yang mengendalikan adalah hati. Lagi cerita hanya ikun hati kedua boh kena bah. Ikun nafsu ke hon. Jadi bah. Ya berarti yang kun punnya hati yang bersih. Yang kun kedua nafsu. Untuk tadi yang kepon tu. Bukti je hana meletak. Bambut kali apa kali. Oh berarti kata yang kon ke? Hati je hana kemulit. Hati halus yang hana kemulit. Hati kacau ya. Mai tuk lom doi nafsu. Nafsu tu nafsu. Hati betul. Yang hebat hati kan? Yang pertama itu. Yang pertama bisik yang pada yang kejadian. Yang bak buk yang lain lagi yang gak. Yang pertama yang bisik yang gaknya adalah hati murni, hati yang maksud ini. Kemudian dulu kadang-kadang disalub oleh nafsu. Maka kayu kadang terkecoh. Dan ketahui olehmu ia, hai saudaraku. Harus baca ia. Dan ketahui olehmu hai saudaraku, yang menjalani akan jalan tarikat, yang menyampaikan kepada makrifat akan Allah Ta'ala, yang sebenar-benar makrifat itu bahwasanya adalah ahli sufi memisalkan ia akan hati itu seperti raja, dan memisalkan ia akan badan manusia itu seperti negeri tempat kerajaannya itu, dan memisalkan ia akan segala anggota yang zahir itu tentaranya. Jadi li ahli sufi, ulama-ulama tasawuf umpamakan sebuah contoh hatinya sebagai raja, mandum anggota tubuh yang sebagai kerajaan di, dan anggota-anggota tubuh yang lainnya itu jarau, kaki, ulai, mata, penjuru, hidung dan lisan yang adalah sebagai
tentara. Dan murad dengan anggota, nyatanya gue pegang anggota yang lahir, putra anggota yang lahir. Maksud ini dan murad dengan anggota yang zahir itu, yaitu seperti mata, dan hidung, dan telinga, dan lidah, dan tangan, dan perut, dan farji, dan kaki. Ini anggota yang lahir itu. Anggota apa? Anggota tubuh yang zahir, yang manaji dapat nampak dengan pandangan mata. Maka jikalau baik hati itu, niscaya baik segala anggota yang zahir itu. Miwati gad, maka jarau pun gad. Miwati bro, jarau jungkok. Miwati bro, kaki jawab yang harum. Maka jikalau baik anggota yang zahir itu, niscaya sempurna badan itu. Jadi ketika hati gad, maka anggota yang lahir pun gad. Ketika anggota yang lahir gad, sempurnalah badannya. Dan jikalau binasa hati itu, niscaya binasa segala anggota yang zahir itu. Dan jikalau binasa anggota yang zahir hati itu, niscaya binasalah segala badan itu. Liman bro hati dengki turun, maka yang hek hati baik jak kena jak gede apa pegah. Yang hek ulai buat fikiran, baik fikir kewajaran bergadah nikmat ulai. Ini yang celaka anggota tubuh. Gara-gara anaga hati. Yoga hati bagi bahan maksud dan murad dengan baik hati itu, yaitu mengerjakan taat yang batin dan menjauh akan maksiat yang batin. Ubud taat yang batin, menjauh maksiat yang batin. Pemakna taat batin, pemaksiat batin. Yang hati nabu. Dan murid baik anggota yang zahir itu, murid artinya maksud. Dan murad dengan baik anggota yang zahir itu, mengerjakan taat yang zahir dan menjauh akan maksiat yang zahir. Jadi yang maksud dengan taat yang batin itu, apa kata dengan baik hati ya. Murad dengan baik hati. Murad dengan baik hati, makna agar hati hino yang maksud yaitu tapubu taat yang batin dan menjauhkan maksiat yang batin. Dan murad dengan baik anggota yang zahir itu, mengerjakan taat yang zahir dan menjauhkan maksiat yang zahir. Yang taat zahir, maksiat zahir, yang tadi ukur naga. Dan murad dengan taat yang batin itu, yaitu segala sifat yang kepujian dan segala perangai yang baik. Makna taat batin, sifat yang terpuji yaitu batin, dan perangai yang gad yang hidup batin. Maka waktu itu taat batin berarti hidup sifatnya dalam batinnya latihnya. Sifat yang terpujian seperti ikhlas dalam segala ibadat. Tajabud berarti karena lillah, karena untuk mencari ilmu, mengatakan ibadat kepada Allah. Berarti sembahyang pun lillah, kan lihana mangat dengan orang lain. Dan bersedekah lagi yang syid lillah, kan karena hana mangat, tapi karena Allah. Yang itu dengan ikhlas. Makna ikhlas bersih daripada bercampur dengan kotoran yang lain. Otak kena kertas putih ni. Mana je kertas putih hana menyampung dengan warna lain. Ikhlas bersih. Jadi waktu ketika ibadah taat kepada Allah, hana berjampu dengan karena lain, akan tetapi tok dengan karena Allah. Kemudian contohlah sifat yang gad yang hidup batin lagi zuhud, yakni tiada sangat gemar kepada dunia, hana galak ke dunia. Walaupun dunia alam jerau, tapi hana galak. Karena kena hana kata hana yang zuhud itu.
Dan seperti wara, yakni meninggalkan segala yang haram dan segala syubhat. Yang mana wara? Yang haram berkesan untuk kubah, yang kubut, dan sinan syubhat. Dan seperti sabar dan syukur dan tawakal dan mahabbah. Mahabbah yang cinta, kasih sayang kepada makhluk. Dan ridha, ridhanya menerima dengan ketentuan Allah. Dan barang sebagainya seperti yang lagi akan datang insya-Allah taala. Nanti bahagia itu. Putra yang warna umasani, putra ridha, nanti putra mahabbah, putra tawakal, putra syukur. Ini adalah sifat-sifat yang mulia yang hidup mati. Nah, lain-lain lah untuk lagi contoh pemaaf, samhah, dengki yang bukan onau. Yang saya contoh sifat yang terpuji yaitu batin. Dan murud dengan maksiat yang batin itu yaitu segala sifat yang kejahatan dan segala perangai yang jahat. Dah perangu yang hanagat, ada contoh ya dan ujub dan kibru, sangat kasih kepada dunia, dan ghadab, marah, dan hasad, dengki, dan barang sebagainya. Seperti lagi akan datang insyaAllah. Dia baru pegang aja dulu, belum pegang pemasaran. Ikhlas lah untuk pemasaran limpan yang mati. Tiban ria, tiban ucup, tiban kibru, itu nak pemasaran. Jadi punya maksiat batin, naik duk ria, batin, naik duk ucup, naik duk kibru. Kibru maknanya adalah kabur, ghadab, marah, hasad, dengki, dan lain-lain kegila itu yang tercela. Insya-Allah taala kegila. Dan murud dengan taat yang zahir itu yaitu seperti sembahyang dan puasa dan memberi zakat dan naik haji dan barang sebagainya. Yang taat yang zahir. Lahir dia sekala tak kubur kan. Kerana akan komunikasi. Karena lagi sifat terpuji bunuh yang perbuatan hati. Dan murud dengan maksiat yang zahir itu yaitu seperti berzina dan meminum arak dan mencuri dan merampas dan membunuh orang dan mengumpat orang, bergagap dan berdusta dan barang sebagainya. Yang maksiat yang zahir, yang nyata, yang di soal, ya pertanyaan. Jika ditanya orang akan dikau dengan apa membaikkan akan hati itu supaya baik dengan dia segala anggota yang zahir itu. Bagaimana cara anda pegang hati? Banggagat hati, kagat anggota tubuh yang lain. Yang maka jawab sudah. Jawab olehmu bahawa membaikkan hati dengan mengamalkan ilmu tarikat. Makna ilmu tarikat yakni, yakninya bahasa Arab, artinya menghendaki ianya tengkung sana. Nah maknanya yakni. Makna yakni mengamalkan ilmu tarikat, yakni yang dimaksud dengan ilmu tarikat ya, ilmu tasawuf. Berarti benar tamai ilmu tasawuf untuk yang kebukaan. Yang sangat jauh hati dan membanyakkan zikir Allah Ta'ala. Boleh berzikir kepada Allah. Karena tiada jadi baik hati itu melainkan dengan menjalani ilmu tarikat ahli sufi, yakni dengan belajar ilmu tarikat kepada ahlinya serta mengamalkan akan dia benar-benar kaji benar amalkan amal manfaat dan serta mengambil talqin zikir
Benar dan amalkan zikirnya, benar gure yang tempat acok zikirnya. Dan bai'ah juga ikrar. Juga perjanjian dengan guru bahwasanya akan betul-betul kita amalkan. Ya, Anda tinggalkan amalannya benar-benar. Dan efek nanti kepada berarti kepada guru yang mursyid yang sampai silsilahnya itu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik bagure yang hana silsilah sana. Nah, cok doa, cok zikir bagure tapi hana silsilah nyanyi. Karena salah nanti badilan. Hingga kepada Jibril, hingga kepada hak Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi waktu talqin zikir ataupun bai'ah kepada guru mursyid, yang guru mursyid yang mempunyai sanad silsilah sampai terus kepada Nabi. Nabi ucap Jibril, Jibril ucap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh akibat cara alam tak pegang hati, mengajar hati tersebut sehingga ajar orang kata badan membanyakkan zikir yang diambil talqin zikir itu daripada gurunya itu. Becok rekam dah, cok zikir mentah tapi nama ini. Kubalan dah. Pagi tengah taman. Nah, apa dah dia nama? Nampak. Kali banyak harus makan. Kali tak banyak ya banyak apa amal. Dan serta mengerjakan ia akan segala aurat wirid-wirid. Kalau wirid-wirid yang kacau, ya contoh baca kulhu, ataupun baca doa-doa dan segala ratib, ratib yang kali kesusun zikir-zikir yang benar baca-bacanya, insyaAllah agak ratib. Yang diambilnya daripada gurunya itu dengan tiada cedera. Sekira-kira dengan dia dibangsakan ia kepada terikat gurunya itu di benar silsilah. Ratib kerang-kerang dia. Kalau nak cakap pada ayat ngadi ci tapi namun nazam ni tersusun kerang dia. Hai je tapi barakah ni hana beda. Kata yang tersusun di masyaikh. Kenal yang disusun dengan hikmah dan dengan teman-teman dah coba ayat ngadi mentang. Tapi sekarang yang menghikmah lagi yang kang susun lagi gure-gure yang ka masyhur ya semua dia lagi tarikat Safariyah. Dan lagi tiada baik hati itu melainkan dengan belajar ilmu yang memberi manfaat. Cara pegang hati ilmu benar-benar ilmu yang manfaat. Dan contoh ilmu yang manfaat seperti ilmu yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala di dalam Bidayatul Hidayah. Contoh ilmu lagi yang pegang yang kitabnya, kita Bidayatul Hidayah. Yang kitabnya yang karang Imam Ghazali-nya dalam kitabnya. Nah, ilmu-ilmu untuk penjuru hati, pegang hati. Dan di dalam kitab Minhajul Abidin yang malam mingguan dan di dalam Ihya Ulumuddin waktu yang lam waktu kitab Minhajul Abidin. Minhajul Abidin tebal lagi yang bidayah lebih yang Ihya tebal lagi masih untuk jilid. Dan seperti yang tersebut dalam kitab yang fakir terjemahkan ini, yang kita Yunaci itu ilmu untuk hijrah hati, merenau dan amalkan baru bermanfaat dan lainnya seperti segala ilmu tasawuf dan seperti yang tersebut dalam kitab Tuhfatul Uluhiyah fi Suluki Tariqatil Muhammadiyah. Coba. Ya betul. Nanti Ayo buka hanya begitu. Oleh benar dalam ilmu tasawuf yang dipegang dalam kitab Tuhfatul Uluhiyah
fi suluki tarikatil Muhammadiyah. Karangan bagi Syekh kita Sayyidi Syekh Muhammad As-Sammani, waliullah yang di Madinah Rasul. Syekh Sammanian merupakan sidro wali Allah yang pernah tinggal di kota Madinah Rasulullah. Kita kan Tuhfatul Uluhiyah fi suluki tarikatil Muhammadiyah. Dan dengan menjalani kibalam mengajarati cara ada pun mengajarati dengan menjalani tarikat ahli sufi ini, menyampaikan ia kepada Allah Ta'ala, yakni kepada makrifat akan Allah Ta'ala dan makrifat yang sebenar-benarnya, dengan makrifat yang sebenar-benarnya. Itu yang pernah oleh ulama sufi, yang pernah oleh Imam Ghazali, yang benar tak amalkan, yang insyaAllah itu sampai makrifat kepada Allah. Dan kibalam mengajarati dengan makrifat akan Allah Ta'ala yang sebenar itu hasillah kemuliaan manusia dengan kelebihannya. Dan dari karena inilah berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin dengan katanya, Quran berkata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, fasyarful insani wa fadilatuhu allati biha faqa jumlatun min asnafil khalqi bi isti'adadi li ma'rifatillahi subhanahu wa ta'ala allati hiya fi dunya jamaluhu wa kamaluhu wa fakhruhu wa fil akhirati iddatuhu wa zakhruhu. Wa amma isti'dadu li ma'rifatillahi bi qalbihi la bi jarihatin min jawarihi. Fal qalbu huwal 'alamu billah wa bi sifatihi. Fal qalbu huwal 'alimu billahi wa bi sifatihi. Wa huwal 'amilu lillahi wa huwas sa'i ila Allah wa huwal mutaqarribu ilaihi. Wa huwal al-mukashifu bima indallahi wa ladaihi. Wa innamal jawarihu atba'un wa quddamun wa alatun yastakhdimuhal qalbu wa yasta'miluha isti'malal maliki lil abidi wa istikhdamir ra'i li ra'iyatihi was sani'i li alatihi. Nah, coba salah. Wati, maka kemuliaan manusia dan kelebihannya manusia yang dengan dia melebihi ia akan perhimpunan daripada segala makhluk itu artinya Hah? teruk ya. Cepet no je. Bibi kat mana? Kau nak cakap beruk-beruk ke mana? Beruk yang ni kau dia ada. Kau nak tak? Cepet approve menga di TV ya. Oh ya. Mati sekarang. Apa kau? Kami Kadang teruk dengan yang cai. Rồi, tak nyo ni gogoknya minta. Artinya maka kemuliaan manusia dan kelebihannya yang dengan dia melebihi ia akan perhimpunan daripada segala makhluk itu, yaitu dengan sebab bersedia ia bagi makrifah akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih manusia dengan makhluk-makhluk yang lain, jin, malaikat dan makhluk-makhluk yang lain, yaitu dengan makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuba nampak namanya. Dia nak cai. Alai gerung tu ni kaju. Kadang tenggelam. Ada ruh tenggelam. Nak kain ayo. Kau ni kata belum dah pergi pun berdoa. Nah, itu gampang.
Ya dan dengan kena faham. Iban maksud bersedia bagi makrifah akan Allah Ta'ala, yakni empat perkara dengan sebab menjalani tarikat, ya, menjalani tarikat yang menyampaikan kepada Allah Kena Ta'ala. muka ke pelung mana? Kami kena pelung muka. Baik baju orang kapuin. Nama dah? Mana? Kalau muka ke pelung. Nah, yakni dengan sebab menjalani tarikat yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala, yang iaitu di dalam dunia keelokannya dan kesempurnaannya dan kemegahannya, dan di dalam akhirat yaitu bekalnya dan pertaruhannya, dan hanya saja bersedia bagi makrifat itu dengan hatinya dan bukan dengan anggotanya yang zahir. Jadi makna sedia bagi makrifah kepada Allah, benar makrifah kepada Allah Ta'ala, mana ji benar kita jalankan tarikat. Cara yang mencaranya tentu sampai kepada Allah Ta'ala. Makrifah kepada Allah, yaitu dengan ibadah yang akan dipegang-pegang itu. Karena makna tarikat kan jalan, bukan cara untuk pertolongan Allah. Jadi ketika sido manusianya mika makrifah kepada Allah, maka yang kemuliaan dan yang kesempurnaan kehebatan manusia tersebut. Ino diduniakan lagi di dalam akhirat, yaitu bekalnya jika bekalan menghadap kepada Allah dengan makrifahnya jika bekal dan pertaruhannya. Dan hanya saya bersedia bagi makrifah itu dengan hatinya. Jadi yang makrifah kan anggota tubuh, tapi hati. Bukan dengan anggotanya yang baik daripada beberapa anggotanya. Maka adalah hati itu, yaitulah yang mengetahui dengan keadaan wujud Allah Ta'ala dan segala sifatnya yang kadim. Jadi yang terpuna Allah kan matauleh. Karena matauleh ni cuma drop yang gede-gede saja, yang lain-lain saja. Ketika mufum na sabuh zat, na kekuatan yang kontrol udit katanya. Yang mufumnya kan mufum dengan mata dengan jera hati. Tapi dengan akal. Akalnya kan dengan kalbu. Terbaik je kan? Sesuatunya nak bagi kepada yang mewujud, nak yang bagi kepada yang maklum. Yang mewujud maknanya yang wujud, yang kemudian nak bagi kepada yang maklum. Maklum atau yang mewujudnya dirempak oleh panca indera. Panca indera yang 5. Nyata yang wujud. Sedangkan data yang maklum lempak oleh panca indera yang 5, tapi lempak oleh panca indera yang ke-6, iaitu hati. Mungkin dengan maklumat dalam bahasa Arab. Apa ya? Jadi dengan keadaan wujud Allah, hati yang mengetahui dengan keadaan wujud Allah dan segala sifatnya yang kadim, dan yaitulah beramal karena Allah Ta'ala, dan yaitulah yang menjalani kepada Allah Ta'ala, dan yaitu yang menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi hatinya betul kepada Allah sih. Sedangkan anggota yang cuma alat untuk betul kepada Allah. Karena yang itu berarti dimna li rakaat, di rukuk, di sujud li anggota tubuh, tapi menyuati hana betul betul ni tak mampu memang amalannya. Maka itu balik tak betul.
beramal karena Allah Ta'ala, dan yaitulah yang menjalani kepada Allah Ta'ala, dan yaitu yang menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala, dan yaitulah yang membukakan dengan barang yang pada hadratillah Ta'ala. Dan hanya saya segala anggota yang zahir itu mengikuti bagi hati, dan seperti khadamnya dan seperti pegawainya yang berbuat berkhadam, berkhidmah akan dia oleh hati, dan yang diperamalkan akan dia oleh hati, seperti mengamalkan oleh raja bagi segala hambanya, seperti mengkhidmatkan oleh orang yang mempunyai rakyatnya rakyat bagi rakyatnya, dan seperti mengamalkan oleh orang yang mempunyai pegawai bagi pegawainya itu. Jadi yang bebut, yang untuk pertoro kepada Allah adalah hati. Cuman yang pupus sembahyang jaraki kau. Yang cuma alat, lagi umpama pembantu raja, lagi umpama pegawai menyuruna pegawai. Yang pupus bebut sembahyang. Yang pegang rumah, yang bebut urungnya yang pobut. Man lain yang lewat sembahyang puji, yang pegang yang pegang rumah. Hanya ada punya alat kau nyan. Itu siapa pegang rumahnya kan? Hanya yang kun kinet yang pegang rumah. Ada yang tukang marmunya itu kan. Karena yang itu bar. Jadi puncak itu mbati. Yang salah satu ke ajaran hati. Hati yang maksud adalah kalbu, kan hati yang daging yang nak buat tubuhnya ikut dengan jantung. Yang cuma sebagai wadah haji, tempat hidup latifah, yang tempat hidup kalbu. Dan lagi kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wal qalbu huwal maqbulu indallahi subhanahu wa ta'ala in salima min ghairillah wa huwal mahjubu anillah idza sara mustaghrikan bi ghairillah wa huwal muqalabu wa huwal mukhatabu wal mu'atabu wa huwal mu'aqabu wa huwal ladzi yas'adu bil qurbi min Allah fayaflihu idza zakahu wa huwa alladhi yukhibu wa yashakka idza danasahu wa huwa al-muti'u bil haqiqati Allah ta'ala wa innamal ladhi yunsharu 'ala al-jawarihi min al-ibadati anwaruhu wa huwa al-'asi al-mutamarridu 'ala Allah ta'ala wa innamas sari ila al-a'dha'i min al-fawashi asaruhu. Wati bodong pun pamana. Kita lah kita bobrok. Artinya, dan adalah hati itu, yaitu yang makbul pada Allah Ta'ala. Kemana makbul? Yang diterima. Mana ji? Yang puput badan, yang semayang jeroki, yang semayang boleh dikui. Tapi yang diiktibar kibanit. Yang urung hotel kita kebiyan anak ni kan ada terima cik walaupun kali dah telim dia. Yang makna ji yang makbul indallah adalah hati. Yang diterima. Kan kata tubuh yang pupun yang diterima, tapi hati akibat guna bersih karena Allah tertungkap. Dan adalah hati itu yaitu yang makbul pada Allah Ta'ala apabila sejahtera ia daripada bimbang akan sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala. Yang kemarin apabila sejahtera ia daripada mana sejahtera terlepas daripada sesuatu yang membimbangkan kepada selain Allah. Dalam beribadahnya berarti hana tingat karena urang, hana tingat karena bipeng, hana tingat karena hana mangat, tapi yang hana tingat karena perintah. Jadi memang artinya nak ada ibadah kepada Allah karena mengingat perintah, maka diterima amaliyahnya ibadahnya. Hana mangat ngempo kawi. Yang kasar berarti hana pahala, cuma hana
Nah tuntun li kan karena wajib menunaikan walimah lah. Yang diundang kan wajib Wajib ya. menjawab ataupun ajak. Nah tuntun kan pahala. Kadang-kadang dia uring kena. Kadang-kadang jaya untuk tapi. Lalu kan namanya kemangap pegang. Batu mati. Bahasa umum. Nah, Bahasa umum yang kata ya bahasa namun biasa. mai kilah aja kan. Yang anak kita pegang. Batu mati nak punya. Untuk mengumum dia pegang. Baca belum budak tak kajuk orang lalu. Makna. Jadi menyuatinya hana bimbang di sesuatu selain Allah, maka terima artinya bimbang di pula ini terima. Dan adalah hati itu yang mahjub daripada Allah Ta'ala apabila jadi ia karena dengan bimbang akan yang lain daripada Allah Ta'ala. Makna mahjub hijab pada artinya pada han menghubung dengan rogpo apabila dalam artinya na lain yang selain rogpo. Wate meretib na lain karena perle memampak ramah. Meretib mampak hubung arti yang dengan rogpo. Orang cok terikat sama dia bak phone juga pegah bek kasat keramah. Syarat amalkan serikat sama dia jangan mengkasatkan untuk keramat. Karena menyonit amal tarikahnya untuk perlu keramat, nyan hati yang amal tarikahnya namun hubung Allah. Karena dalam hatinya nak kasat lain kan kasat Allah, jika tahu keramat. Ya makna mahjub, makna mahjub terhalang, terhijab daripada han menghubung dengan rogpo. Dan adalah hati itu yang dituntut akan berbuat ibadah akan Allah Ta'ala. Yang kita berarti yang diperintahkan Nabi Sallallahu berarti yang perintahkan kembali roki. Dan yaitu yang dikhitab oleh Allah Ta'ala ma'rifah akan dia, yakni yang disuruhkan oleh Allah Ta'ala. Ma'rifah kepada Allah yang hati yang diperintahkan ma'rifah. Dan yaitulah yang ditimpa Allah Ta'ala. Ya. Timpala. Timpla. Mana timpla pun orang mati. Iba mana timpla? Ini betul dia betul kita thum. Timpla ya Allah pulang dengan. Cuma belum perintah untuk ibadah pada lalu, sembahyang pada lalu pakai bagaimana? Yang bakal kan kebatin tersebut. Dan yaitu yang dimurkai oleh Allah Ta'ala jika taksir pada berbuat ibadat. Dengan Allah artinya apabila berbuat ibadat melampaui batas, nah sesuai dengan yang diperintah, dengan syarat, dengan rukun. Dan yaitulah yang disiksa oleh Allah Ta'ala jika berbuat maksiat. Dan yaitu yang diberi bahagia oleh Allah Ta'ala dengan hampir daripada hadratillah Ta'ala. Maka dapat kemenangan apabila disuci akan dia daripada segala kejahatan yang di dalam hati. Dan yaitu yang diberi kejahatan dan diberi celaka apabila dicemarkan akan dia dengan segala maksiat. Dunia hati yang akan bersih tergelih daripada maksiat kepada Allah, maka sampailah hati tersebut pada hadratillah dan mendapat kemenangan. Jadi mandum berarti yang kita. Kau baik lagi mana tu? Iwet. Banyak tengah latihan je ni. Iwet. Dia dengan murno saya kurang dah. Dekat dia dah ni. Kadang-kadang buat murno boleh tu yang be hotel 20 tu, 20 tu yang murno. Kita jangan berarti. Nah yang urang si a sagai ke boleh hati kli. Nah yang urang ibadah bagi boleh hati kadang-kadang merupa 20 baru beli.
Naik 20 tahun, naik 30 tahun, naik 50 tahun, Sampai habis naik 60 tahun baru beli. Đồ lẹ tép meninggal itu. Dah 6 tahun dulu kada Ini meninggal. katanya baru 20 tahun kita latihan beli hati kan. Yang bantang kira. Iya, 20. Adalah hati itu yang berbuat taat pada hakikat bagi Allah Ta'ala. Jadi yang bebun, yang taat kan anggota tubuh, tapi hati. Dan hanya saja hasil atas segala anggota yang lahir daripada segala ibadat itu sebab musiran daripada cahaya nur hati. Nyata yang dipancari cahaya nur hati. Artinya kai terima perintah dari PGU larangan, maka terpancarlah daripada cahaya nur hati tersebut sehingga ili ba anggota badannya ipubut pu yang bersumber daripada hati benar. Yang benar teh report kai khul hati yang malam dai bu. Nah naik khul hati bu benar yang hang jam gerak kijak kena. Awai tani lah ni lah iya. Ni khul hati untuk dai kalau. Ya ada langkah-langkah handuk druk. Karena yang perintah di raja. Banyak orang bukti ni. Hawa tengah. Nah, memang anggota badannya cuma alat. Tapi menyuati kai perintah hijab, nya ada nama badan pi saja. Menyuati kai perintah beja, nya ada hak badan mai aja. Kayak ni jadi. Dan bukti raja. Dan lagi adalah hati yang jahat itu asal segala maksiat. Bro hati yang mendung punca maksiat mendung bak bro hati. Kemudian maka musiran daripadanya kepada anggota yang lahir. Jadi gara-gara hati yang buruknya mengalir kepada anggota tubuh yang lain sehingga kijak pada tempat yang maksud, cara tubuh yang maksud, lidah pegah yang harum, mata yang harum. Ini sebab gara-gara hati yang buruk benar. Maka jadilah anggota yang lahir itu berbuat maksiat akan Allah Ta'ala karena segala kejahatan anggota yang lahir itu bekas daripada hati yang jahat itu. Jadi gara-gara hati yang anagat, yang buruk, maka berbekaslah kepada anggota tubuh itu buruk. Maka baik bayang-bayang ataupun baik pernah terbesit dalam hati kata yang buruk karena mengefek kepada anggota lain. Yang kena apa, yang baik kengkul nanti kena apa, nanti roh apa. Pun kena percilakai, kena dia di telur datang nak ni. Kena dam ni, kena percilakai, kena preh hotel dia cuma lain kau ramai. Yang sunah tiaga lagi yang goresan hati, yang pinah ju, bantah ju roh baik. Karena menyukana terbesit lagi yang itu bintu kan, kata yang lawati yang bak anggota, itu bi yang bak lidah. Karena ada latih. Saya puyung tadi memang karena anggota begahaya mangkuk. Maka bayang-bayang atas naga. Itu yang gagak tak bayang. Yang Aneh. gagak Yang kita nak kita lah nak nanti. Nah, di agensi. Kita nak bulain. Kadang-kadang cuma goresan saja, tadi sak saja. Dah hari bro tu. Nah, bisikan biasa jadi bisikannya bukan daripada hati yang geli, tapi daripada syaitan nafsu. Dan sebab itulah bersungguh-sungguh masyaikh ahli sufi mengetahui akan ilmu batin yang menyucikan akan hati daripada segala maksiat yang batin, yaitu ilmu tasawuf. Karena sebab hatinya adalah raja ngenji gat mendum anggota tubuh, ngenji mendum bro anggota tubuh. Di para ahli sufi bersungguh-sungguh hurunnya untuk nomorno ilmu batin untuk diamalkan oleh hati, najiuh daripada segala maksiat hati, yaitu ilmu tasawuf.
dan dinamakan ilmu tarikah. Ilmu tasawuf kecil ilmu tarikat dan dinamakan ilmu suluk. Dan ilmu tasawuf yang kecil ilmu suluk itu. Mana suluk jalan. Jalan menuju dekat kepada Allah. Jalan jauh laut. Karena tiada mengetahui akan kebaikan hati dan jahatnya hati itu melainkan dengan mengetahui ilmu tasawuf itu. Untuk tak nilai drakura pulung berhati pugal hati. Yang cara nilainya harus dengan ilmu tasawuf. Ada tak fikir ke tapi cerita mandu dah fikir dah ke tapi. Karena yang buruk dah mandu ke tu. Mulai yang buruk ni juga. Padahal kabru ni. Dan barang siapa mengetahui akan hatinya itu, niscaya mengetahui ia akan nafsunya. Dia urang kata kiban hati nganya puga kubruk, maka akan duri. Hati dan nafsu. Kata roh. Kata nafsunya dirinya maksudnya. Ketika kata hati ged, kata pu hati gebro. Ketika kata roh berarti long. Tilum kena penyakit kanker dan jawab. Kena penyakit jantung, tak buat jantung. Kena penyakit dengki, tak buat dengki. Dan barang siapa mengetahui ia akan nafsunya itu, niscaya mengetahui ia akan Tuhannya. Teorin kalau itu Tuhan. Seperti sabda Nabi SAW, Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Artinya barang siapa mengetahui ia akan nafsunya, itu niscaya mengetahui ia akan Tuhannya. Maksudnya orang nyuka tauhid Tuhan, yakni barang siapa mengetahui ia akan hatinya, niscaya mengetahui ia akan nafsunya. Dan barang siapa mengetahui akan nafsunya itu, niscaya mengetahui akan Tuhannya. Yakni barang siapa mengetahui akan nafsunya itu bersifat dengan papa, niscaya mengetahui ia akan Tuhannya itu bersifat dengan kaya. Jadi ngote ka gitu ridro gitu Tuhan mana ji? Ngote dror kata teror gitu yo gafien, gitu yo limo, gitu yo rendah, gitu yo hina, maka otomatis akan daturi Tuhannya kaya, Tuhannya hebat, Tuhannya kuasa. Nem ka githero ku mana gitu ridro githero hamba githero yang lima bayangkan manusia hana githero lima gak andalkan kekuatan dibeki yang kuat hai lemah. Dan barang siapa mengetahui akan nafsunya itu bersifat dengan hina, niscaya mengetahui ia akan Tuhannya itu bersifat dengan mulia. Dan barang siapa mengetahui akan nafsunya itu bersifat dengan dhaif, niscaya mengetahui ia akan Tuhannya bersifat dengan kuat. Dan barang siapa mengetahui ia akan nafsunya bersifat dengan lemah, niscaya mengetahui ia akan Tuhannya itu bersifat dengan kuasa. Ini makna surah arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa mengenal ia akan dirinya, maka sungguh mengenal ia akan Tuhannya. Yang mana? Siapa? Mula. Dia tu mengatur buat titik. Dan lagi barang siapa mengetahui ia akan nafsunya itu fana, niscaya mengetahui ia akan Tuhannya itu bersifat dengan baka. Ketika githero bahwa saya akan binasa, maka ditunyum dengan Tuhan itu adalah kekal. Pun dari banyak duduk karayu dari rayu dari banyak hanayo ketemu yo. Kemudian hana di kalian gebi kalian, kemudian handi dengar gebi dengar, kemudian karya baca ke gebi pembicaraan,
awai na lidah tapi hanji pegahaba ludo kagebi pegahaba. Kemudian ludo dari hana mufum kagebi mufum dengan berakal. Banyak mentang bubut becutnya hana mufum. Pui keun hana mufum, pui dot hana mufum. Pui hana mufum ludo kagebi mufum ya Allah. Kemudian atanya pun pegadah baca-baca dari go kana ludo gelo sini lepo. Dari o kana ludo gepo dulu sini dari hitam gepo putih. Kemudian dari akal berakan ke semeki jino kalimah li. Yang kan fana juga. Mana fana lenyap katanya. Jadi waktu ada tunyum matanya fana draw tu fana maka menyumlah bahwasanya Allahnya yang kekal bakal. Dan barang siapa mengetahui akan nafsunya itu bersifat dengan hadis, mana hadis baru. Ini saya mengetahui akan Tuhannya itu bersifat dengan kadim, sedia baru-baru. Dan barang siapa dan barang sebagainya daripada segala sifat yang lain yang lawannya antara hamba dengan Tuhannya. Lemah, kuat, kuasa, tidak kuasa, kekal, tidak kekal. Yang kias itu ketika teror bahwasanya katanya betul-betul hana sapu pih kekuatan yang bebut bangsanya, maka waktunya ke baru mufum bahwasanya yang kuasa adalah Allah. Cuman kebanyakan daripada manusia waktu dijalani dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang merasa roy kuasa. Nah, ada muring tu ya jawab bun anu tu. Paji betat tu kena buat bubut. Hai kita lele gore ka palu tiga. Bunge, ni rumah pengaruh ci, bunge runci. Nah, ya lebut. Kalau kita mana kalau tu tentu keun dong. Yo lapor polisi. Peng-peng kalau kubah. Doa pengacara. Jadi dalam benak agaknya, dalam hati yang dipikir dengan kekuatan. Itu pancu kalau berani. Ataupun untuk binasa kalau berani. Mina peluk berani dalam penjara. Ternyata abak kejadian. Sudah payah damai. Gebah abak polisi. Sudah oleh polisi telefon yang Nyo kiban yang nang laporan kan. Telepon bunga kait telepon itu yang kiban. Guna saksi puana. Malam tengah ge kait telepon gelo kiban. Kiban saksi kana puana. Melian poleh malam tengah ge tengok dipegang api. Jadi hai pergi dah telepon. Tu dah hai pergi tu tame. Ana jadi heli pertama punya dalam penjara. Yang bunuh pun hotel binari kita sangkan singa aja kucilo dalam penjara tu. Tapi hotel kejadian Allah kehendak. Makanya hai kuluk dalam penjara bahkan terjadi perdamaian. Sama dengan kehendak kuasa yang lagi punya harap. Ya Allah kehendak yang lain. Yang pekan hang sampai kilo pada apa yang ada kubahnya. Polisi kalau lapor bahkan kalau pergi ke Kapolres tadi dan kait terima laporan. Menyorot kekuatan dia koknya yang timbang dengku je kasihan ni. Anak pengacara, anak yang sewa pengacara. Tapi pakai halung dalam penjara. Karena ada kekuatan lain yang mengontrol kejadiannya. Kan kebetulan ada yang. Tapi ada sebuah kekuatan yang memang kekuatannya mengizinkan untuk ikut dalam penjara. Dan kekuatannya yang kekuatan yang ada di kekuatan rokok. Una diyakin menurut orang yang memang mufum bahwasanya ada kekuatan yang hanadi yang tapi kekuatannya maka mufumnya adalah kekuatan rokok. Tapi orang yang hana berfikir secara halus, yang hana keyakinan lagi yang hantuk tingkatnya yang mufum, dipikir je gara-gara polisi berdamai. Gara-gara awak polisi yang item permuli. Yang itu mele akal orangnya.
Ada yang bebut mandum kejadiannya, nah kekuatan yang kontrol. Dah kekuatannya, itu kekuatan rokok. Ada pegawai tapi hanya hetero umpung mana ni lah, hanya tentro kan. Contoh ada pegawai. Yakin tanya kepada sesuatu yang hana ada tapi na ada. Sesuatu maujud, katanya maujud ada. Tapi hana ada semata oleh. Hana nampak dengan panca indera. Namun tak yakin ni na ada. Contoh lagi tengok tak tebik rumah kuno, tak kunci pintu. Tambah kunci, tak boleh langkih, tak jalan kena balik. Tak ambil. Dalam rumah tu nak mari. Mak kau je. Dah je. Ya harap. Ujian belum.